Aduh, yang terhormat Bapak Herlan selaku dosen pengampu dari mata kuliah Ekonomi Makro. Kami dari kelompok 1, saya Suci Melina, ada Dewi Sinta, Asri Febriani, dan juga Paujia yang akan membawakan materi pasar barang. Berbicara pasar barang atau pasar komoditas, pasar barang atau pasar komoditas yaitu interaksi antara permintaan dan penawaran terhadap barang dan jasa. Dalam perekonomian tertutup, permintaan umumnya muncul dari sektor rumah tangga dan pemerintah. Sedangkan permintaan ini biasanya yaitu permintaan terhadap barang dan jasa akhir. Nah, penawaran juga muncul dari sektor perusahaan. Lalu apa saja sih ciri-ciri dari pasar barang? Yang pertama tentunya ada barang yang diperjualbelikan. Yang kedua, ada penjual dan pembeli. Dan yang ketiga, ada interaksi antara si penjual dengan si pembeli, entah itu secara langsung ataupun secara tidak langsung. Lalu yang keempat, ada perjanjian jual beli, ada tawar-menawar juga antara si penjual dan si pembeli. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada keanggotaan pasar barang. Secara garis besar, keanggotaan pasar barang terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu anggota biasa dan anggota luar biasa. Anggota biasa yaitu terdiri atas semua warga negara Indonesia yang memiliki badan usaha formal seperti firma, SIPI, PT, dan koperasi. Anggota biasa terbagi menjadi dua, yaitu ada pedagang biasa dan pedagang perantara atau pialang. Perdagangan di pasar barang terbagi menjadi dua. Yang pertama perdagangan fisik dan yang kedua perdagangan berjangka. Perdagangan fisik yang bersifat efektif. Pada perdagangan fisik terjadi penyerahan barang dari penjual kepada pembeli secara fisik pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian jual beli. Pembayarannya pun dilakukan secara tunai. Perdagangan di pasar barang terbagi menjadi dua. Yang pertama perdagangan fisik dan yang kedua perdagangan berjangka. Perdagangan fisik yang bersifat efektif. Pada perdagangan fisik terjadi penyerahan barang dari penjual kepada pembeli secara fisik pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian jual beli. Pembayarannya pun dilakukan secara tunai. Saya akan menjelaskan tentang fungsi barang. Fungsi barang antara lain sebagai berikut. 1. Sebagai tempat atau sarana untuk memperoleh informasi tentang beberapa jenis barang yang diperdagangkan di pasar dunia. 2. Sebagai tempat atau sarana untuk mengadakan transaksi berbagai barang yang berlaku di pasaran dunia. 3. Sebagai tempat atau sarana untuk memantau dan mengatur perdagangan barang. Saya akan menjelaskan tentang manfaat pasar barang. Manfaat pasar barang yaitu 1. Bagi penjual atau produsen, pasar barang dapat mempermudah pemasaran atau penjualannya. 2. Bagi pembeli atau konsumen, pasar barang dapat mempermudah konsumen dalam mendapatkan barang yang diinginkan dengan kualitas yang terjamin. 3. Bagi pemerintah, pembentukan pasar barang bagi pemerintah dapat memberikan tambahan devisa. Dengan devisa akan memudahkan pemerintah untuk melakukan berbagai transaksi internasional yang dapat meningkatkan pendapatan nasional. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang klasifikasi barang. Klasifikasi barang dibagi menjadi dua, yaitu pasar tradisional dan pasar modern. 1. Pasar tradisional. Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli, serta ditandai dengan adanya transaksi penjual dan pembeli secara langsung, dan biasanya ada proses tawar-menawar. Bangunan pasar tradisional biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los, dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Di pasar tradisional, kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan makanan yang berupa ikan, buah, sayur, sayuran, telur, daging, kain, pakaian, barang elektronik, jasa, dan lain-lain. Selain itu,
Ada pula yang menjual kue-kue dan barang lainnya. Pasar seperti ini masih banyak ditemukan di Indonesia dan umumnya terletak dekat kawasan perumahan agar memudahkan pembeli untuk mencapai pasar. Pasar modern tidak banyak berbeda dari pasar tradisional. Namun, pasar jenis ini penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara langsung, melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang. Berada dalam pembangunan dan pelayanannya dilakukan secara mandiri atau dilayani oleh pramuniaga. Barang-barang yang dijual di pasar modern, selain bahan makanan seperti buah, sayur, daging, dan sebagian besar lainnya yang dijual adalah barang yang dapat bertahan lama. Contoh dari pasar modern adalah hypermart, supermarket, dan minimarket. 1. Pasar tradisional. Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli, serta ditandai dengan adanya transaksi penjual dan pembeli secara langsung, dan biasanya ada proses tawar-menawar. Bangunan pasar tradisional biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los, dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Di pasar tradisional, kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan makanan yang berupa ikan, buah, sayur, sayuran, telur, daging, kain, pakaian, barang elektronik, jasa, dan lain-lain. Selain itu, ada pula yang menjual kue-kue dan barang lainnya. Pasar seperti ini masih banyak ditemukan di Indonesia dan umumnya terletak dekat kawasan perumahan agar memudahkan pembeli untuk mencapai pasar. Pasar modern tidak banyak berbeda dari pasar tradisional. Namun, pasar jenis ini penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara langsung, melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang. Berada dalam pembangunan dan pelayanannya dilakukan secara mandiri atau dilayani oleh pramuniaga. Barang-barang yang dijual di pasar modern, selain bahan makanan seperti buah, sayur, daging, dan sebagian besar lainnya yang dijual adalah barang yang dapat bertahan lama. Contoh dari pasar modern adalah hypermart, supermarket, dan minimarket. Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis pasar barang dan struktur pasar barang. Nah, jenis-jenis pasar barang terbagi menjadi 5. Yang pertama, ada jenis pasar menurut luas jangkauannya. Nah, ada 4 pasar yang termasuk ke dalam kategori pasar menurut luas jangkauannya. Yang pertama, ada pasar daerah. Pasar ini melayani permintaan dan penawaran dalam satu daerah. Yang kedua, ada pasar lokal. Pasar ini melayani permintaan dan penawaran dalam satu kota. Nah, yang ketiga, ada pasar nasional. Pasar ini melayani permintaan dan penawaran dalam satu negeri. Nah, yang keempat, ada pasar internasional. Pasar ini jangkauannya lebih ke seluruh dunia. Selanjutnya ada pasar barang menurut wujudnya. Ada 2 kategori pasar yang masuk ke dalam pasar menurut wujudnya. Yang pertama ada pasar konkret. Pasar konkret adalah pasar di mana tempat pembeli dan penjual itu bertemu secara langsung, seperti kios, toko, dan lain-lain. Juga barang yang diperjualbelikannya pun kasat mata. Yang kedua ada pasar abstrak. Pasar abstrak ini penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung, seperti internet, panggilan telepon, dan lain-lain. Barang yang diperjualbelikannya pun tidak kasat mata. Selanjutnya ada jenis pasar menurut barang yang diperjualbelikan. Ada 2 pasar yang masuk ke dalam kategori pasar menurut barang yang diperjualbelikan. Yang pertama ada pasar produksi. Pasar produksi adalah pasar yang memperjualbelikan barang-barang produksi seperti mesin, pasar uang, dan pasar tenaga kerja. Yang kedua ada pasar konsumsi. Pasar konsumsi adalah pasar di mana pasar tersebut memperjualbelikan barang-barang yang langsung dipakai dan juga barang-barang rumah tangga, seperti memperjualbelikan beras, sayuran, buah-buahan, serta alat-alat rumah tangga lainnya.
Selanjutnya ada jenis pasar barang menurut waktu penyelenggaraannya. Yang pertama ada pasar harian. Pasar harian adalah pasar di mana kegiatan jual belinya itu dilaksanakan setiap hari. Yang kedua ada pasar mingguan. Pasar mingguan adalah pasar di mana kegiatan jual belinya itu dilaksanakan seminggu sekali. Yang ketiga ada pasar bulanan. Pasar bulanan adalah pasar di mana kegiatan jual belinya itu dilaksanakan sebulan sekali. Dan yang keempat ada pasar tahunan. Pasar tahunan adalah pasar di mana kegiatan jual belinya itu dilaksanakan 1 tahun sekali. Yang kelima ada pasar temporer. Pasar temporer adalah pasar yang diselenggarakan dalam waktu tertentu oleh instansi atau organisasi tertentu. Selanjutnya ada jenis pasar menurut organisasinya. Yang pertama ada pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar di mana penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga. Yang kedua adalah pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna ini adalah pasar di mana penjual dan pembeli memiliki kebebasan untuk menentukan barang dan juga harga yang akan diperjualbelikan. Selanjutnya adalah struktur pasar. Pada umumnya, pasar tradisional terdiri atas banyaknya penjual dan pembeli. Berdasarkan strukturnya, bentuk-bentuk pasar tersebut dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah bentuk pasar menurut luasnya. Nah, yang pertama adalah pasar lokal. Pasar lokal adalah pasar di mana pasar tersebut meliputi masyarakat kecil tertentu. Yang kedua adalah pasar daerah. Pasar daerah adalah pasar di mana pasar tersebut hanya meliputi suatu daerah tertentu. Yang ketiga adalah pasar internasional. Pasar internasional adalah pasar yang meliputi suatu negara tertentu. Yang keempat adalah pasar internasional. Pasar internasional adalah pasar di mana penjual dan pembelinya serta barangnya meliputi dari seluruh negara. Yang kedua ada bentuk pasar menurut jenis barang. Yang pertama ada pasar produksi. Pasar produksi adalah di mana tempat memperjualbelikan barang-barang produksi seperti mesin dan alat transportasi. Yang kedua adalah pasar barang konsumsi. Pasar barang konsumsi adalah pasar di mana tempat memperjualbelikan barang-barang konsumsi seperti kebutuhan sehari-hari.